Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakial Hakim dengan NIM 111-2482 dari kelas TGB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang induksi matematika. Nah, definisinya yaitu metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat adalah induksi matematik. Nah, melalui induksi matematik ini, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah yang terbatas saja. Nah, prinsip induksi ini yaitu sederhana, yaitu misalkan P yang bernilai N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Nah, jika kita ingin membuktikan bahwa P bernilai N benar untuk semua bilangan bulat positif, untuk membuktikannya yaitu kita hanya perlu menunjukkan bahwa satu P yang bernilai 1 benar. Dan juga jika P yang bernilai N benar, maka P N plus 1 juga harus benar untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Nah, langkah 1 ini dinamakan dengan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan dengan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa P yang bernilai N benar. Nah, asumsi tersebut dinamakan dengan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat N positif. Nah, kita mempunyai contoh yang pertama yaitu P yang bernilai N menyatakan proposisi bahwa sejumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikali dengan N plus 1 per 2. Yaitu dengan 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N, yaitu sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Kita harus membuktikan bahwa kebenaran proposisi ini dengan dua langkah induksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah pertama yaitu basis induksi. Ya, jika P bernilai 1 benar, karena untuk N sama dengan 1, kita yaitu memperoleh 1 sama dengan 1 plus 1 per 2. Sama dengan 1 plus 2 per 2, 2 per 2 sama dengan 1. Ya, terbukti benar ya. Untuk langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Dengan misalkan P yang bernilai N benar, yaitu dengan kita mengasumsikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus tidak sampai dengan N, yaitu sama dengan N dikali dengan N plus 1 per 2 adalah benar. Ini namanya hipotesis induksi. Kita harus memperhatikan bahwa P N plus 1 juga benar. Yaitu 1 plus 2 plus 3 plus sama dengan sampai dengan N plus 1 sama dengan N plus 1 kurang N plus 1 plus 1 per 2. Untuk buktikan tersebut, kita menunjukkan bahwa kita mempunyai 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N plus 1, yaitu sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus sama dengan N plus N plus 1. Nah, ini sama dengan yang di slide sebelumnya, yaitu ini. Yang mana? Yang ini. Nah, itu kita bisa menggantikannya dengan ini. Ini kan sama. Kita bisa menggantikannya dengan yang ini, yaitu jadi N dikali dengan N plus 1 per 2 ditambah N plus 1. Ini dimasukkan N kuadrat plus N per 2 ditambah dengan N plus 1. N kuadrat plus N per 2 ditambah dengan 2. N plus 2 per 2. Ini kan nilainya sama ini. Dicoret ini nilainya dapat ini. Ini kita tambahkan keduanya yaitu N kuadrat plus 3N plus 2 per 2. Kita faktorkan yaitu bisa dapat N plus 1, N plus 2 per 2. N plus 1 kurang N plus 1 plus 1 per 2. Ini nilainya sama ya. Jadi langkah 1 dan 2 ini telah dibuktikan benar. Maka untuk semua bilangan bulat positif N, terbukti bahwa untuk semua N yang lebih dari sama dengan 1, yaitu dengan 1 plus 2 plus 3 plus sama dengan N, sama dengan N kurang N plus 1 per 2. Terbukti benar ya. Ini menilai sama dengan ini. Jadi terbukti approve benar. Kita mempunyai contoh yang kedua yaitu dengan menggunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif. Yang pertama adalah N kuadrat. Seperti cara sebelumnya, yang pertama kita menggunakan basis induksi. Untuk untuk N sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini benar karena jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1.
Langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Kita andaikan dengan P yang bernilai N benar, yaitu pernyataan 1 plus 3 plus 5 plus titik sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat adalah benar, hipotesis induksi. Catat bahwa bilangan ganjil positif N adalah 2n-1. 2n-1. Nah, kita harus memperhatikan bahwa P yang bernilai N plus 1 juga benar, yaitu 1 plus 3 plus 5 plus titik sampai dengan 2n-1 plus 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Juga benar. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan cara berikut. 1 plus 3 plus 5 plus titik sampai dengan 2n-1 ditambah 2n plus 1 sama dengan 1 plus 3 plus 5 titik ditambah 2n-1 kita kurung, kita pisahkan 2n plus 1. Ini kita pisahkan dengan yang ini ya. Nah, kan ini yang kepisah ini nilainya sama dengan n kuadrat ya. Yang kita dapat dari rumus yang sebelumnya yang ini. Ini kan sama dengan n kuadrat. Kita pindahkan n kuadratnya di sini untuk menggantikan yang ini. N kuadrat plus 2n plus 1 itu n kuadrat plus 2n plus 1. Ini sama kalau kita apa ya namanya? Kita faktorkan kita dapat ini n plus 1 kuadrat. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperhatikan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n ya. Terbukti ya, proof benar. Kita bisa selanjutnya kita mempunyai contoh ketiga, yaitu untuk setiap bilangan bulat positif n, hasil kali dari n bilangan bulat positif pertama adalah n faktorial atau 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n. Langkah pertama yaitu basis induksi. Untuk n sama dengan 1, P yang menilai 1, yaitu dengan 1 faktorial sama dengan 1. Bacaan ini jelas benar ya, untuk N sama dengan 1 ya. Angka induksi misalkan dengan P yang bernilai K benar, yaitu dengan 1 kali 2 kali 3 titik kali K sama dengan K faktorial. Kita buktikan bahwa P yang bernilai K plus 1 juga benar, yaitu dengan PP. 1 kali 2 kali 3 kali titik kali K plus 1, yaitu sama dengan K faktorial dikali K plus 1. Nah, karena PK-nya ini benar, maka PK plus 1 adalah K faktorial dikali dengan K plus 1 sama dengan K plus 1 faktorial. Jadi karena PK plus 1 benar, jika PK benar sehingga P yang bernilai N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Ya, 1 kali 2 kali 3 kali titik tambah dengan K itu bernilai K faktorial. Jadi ini kita bisa pisahkan dikurung, kita gantikan dengan K faktorial. Jadi kita dapat ini, K faktorial dikali dengan K plus 1. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.